Amalan pertama teman-teman, mulai ditulis, memperbaiki sholat. Perbaiki sholatnya. Kalau kita tadi sudah lihat urutannya, sekarang saya masuk 5 amalan yang paling mudah membersihkan hati. Kalian sudah lihat bagaimana perjalanan hidup ini butuhnya istiqomah hati, bukan hanya istiqomah amal, tapi istiqomahnya hati itu penting sekali. Makanya teman-teman, saya katakan bahwa kalau mau hatinya istiqamah, yang paling pertama diistiqamahkan adalah sholatnya. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin, mustahil orang mau membersihkan hati tanpa melalui jalur sholat, nggak mungkin. Makanya Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan hal yang paling menyejukkan hatiku itu sholat. Makanya kata Rasulullah pada Bilal, arihna biha ya Bilal. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, arihna, biarkan badan ini beristirahat dan hati ini yang hidup dengan sholat. Makanya Bilal disuruh azan dengan kata-kata yang sangat indah, arihna biha ya Bilal. Izinkan kita beristirahat dengan azan itu agar kita istirahat dengan sholat. Karena siapa yang sholat, tenang hatinya. Sudah? Dan sholat itu teman-teman, bukan hanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang yang salah paham, dikiranya orang sholat itu hanya menjauhkan orang dari kemungkaran dan al-fahsya, kekejian. Sesungguhnya sholat itu ikhwas sekalian banyak manfaatnya. Di antara manfaat terbesar sholat, kalau dia khusyuk dan terjaga, maka sholat tersebut akan menjadikan orang yang rajin sholat tenang. Dan itu sesuai dengan firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu Toha. Penjelasan dari mengingat Allah untuk menarik kesimpulan bahwa mengingat Allah lewat sholat itu menenangkan, pindah di Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini yang dinamakan tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam surah Toha Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam Ar-Ra'd Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan banyak berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Jadi apa itu salat? Salat itu zikir. Wa aqimis salata lidzikri. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Jadi kalau mau hati bersih teman-teman, perbaiki sholat. Dan cara memperbaiki sholat 3. 1, perbaiki wudhumu. Orang yang buru-buru ketika wudhu susah tumakninah ketika sholat. Pegang kata-kata saya. Siapa yang tergesa-gesa wudhunya, maka saya jamin susah tumakninah untuk sholatnya. Karena wudhu yang itminan, penuh dengan ketenangan, wudhu yang penuh dengan kekhusyuan akan mendatangkan sholat yang khusyuk. Tapi wudhu yang sembarangan teman-teman, wudhu yang tidak sempurna, isbagul wudhu kalau dalam bahasa fikih kita, menyempurnakan wudhu betul-betul sempurna, bahkan kalau tidak menyentuh pada area-area tertentu dicelakakan oleh Nabi. Wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi, celaka yang membasuh kakinya dan tidak membasuh mata kaki. Celaka. Karena penting teman-teman. Abu Hurairah saking takutnya teman-teman. Ini makanya manhajnya Abu Hurairah. Lihat ke depan teman-teman. Manhajnya Abu Hurairah, semua bagian wudu yang diajarkan Nabi dia kasih lebih. Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 hadis lebih diriwayatkan Abu Hurairah. Setelahnya Abdullah bin Umar. Teman-teman, Abu Hurairah itu kalau wudu, Nabi dia lihat sampai siku, maka dia basuh sampai segini teman-teman. Dia basuh ini. Ditanya oleh beberapa sahabat yang menanyakan kepadanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Kalau dia lihat Nabi basuh sampai mata kaki untuk kakinya, dia basuh sampai betis. Ini manhaj Abu Hurairah teman-teman. Boleh diikuti, boleh banget. Karena dia kuat dalam istidlal, kuat dalam dalil. Tidak ada sahabat bisa protes.
Dia kuat dalilnya, dia paling banyak riwayatkan hadis. Dia paling sering membersamai Nabi walaupun dia terlambat masuk Islam. Dia paling kuat hafalannya karena dia pernah mengadu kepada Nabi tentang susahnya dia menghafal. Didoakan Nabi, langsung jadi sahabat yang paling mudah menghafal. Manhaj Abu Hurairah, teman-teman, setiap kali dia wudu, dia isbagh sampai melebihi batas yang biasa Nabi ajarkan. Untuk apa? Dia punya dalil dua. Dia katakan, saya ingin bagian yang lain ini ikut bercahaya. Karena saya pernah mendengar Nabi mengatakan, dari mana engkau mengetahui umatmu wahai Rasulullah di padang mahsyar? Kata Rasulullah SAW, gurron muhajjalina min atharil wudu. Saya mengenal mereka dari bekas air wudu yang bercahaya. Maka Abu Hurairah mau yang lain ikut bercahaya. Kalau yang lain sampai siku dia mau, sampai dilewatin siku ini ikut bercahaya. Kalau yang lain sampai mata kaki dia mau betisnya ikut bercahaya. Lehernya ikut bercahaya. Alasan keduanya, teman-teman. Abu Hurairah sangat khawatir kalau ada di antara anggota tubuhnya yang tidak terbasuh air. Maka dia lebih baik melebihkan daripada kurang. Khawatirnya dia basuh sampai siku dan ada bagian yang tidak terbasuh dengan air wudu itu. Abu Hurairah punya manhaj luar biasa, teman-teman. Witir sebelum tidur itu manhaj Abu Hurairah. Andai kan gak ada Abu Hurairah ini, setengah mati orang sholat witir. Inilah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan dia mukim di kotanya. Coba bayangkan kalau kita harus witir semua. Padahal Nabi mengatakan, ij'alu akhiru sholatakum witran. Jadikan akhir sholat kalian, sholat malam kalian itu witir. Jadi memang sebaik-baiknya kita sholat tahajud bangun tengah malam, lalu kita sholat witir, penutup witir itu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Giliran sama Abu Hurairah, Nabi mengatakan an utira qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur. Lembutnya Nabi memberi nasihat kepada Abu Hurairah yang baru masuk Islam. Kalau sama orang-orang yang baru belajar, lembutkan hati kita. Kalau saya ceramah depan supporter PSM Makassar, tidak mungkin saya suruh witir jam 4 subuh, jam 3 subuh. Saya bilang witir sebelum tidur. Kata Rasulullah pada Abu Hurairah 2 rakaat sholat duha. Gak mungkin kita suruh 8 rakaat. 2 saja dia istiqomah sudah hebat, teman-teman. Tapi biasanya yang sedikit-sedikit ini rutin jauh lebih baik daripada yang banyak tapi tidak rutin. Itu Deng Uki itu Masya Allah, dia rutinkan sebelum tidur witirnya. Walaupun dia baru hijrah. Saya kadang-kadang menangis lihat orang-orang hijrah ini, subhanallah. Dilembutkan hatinya, gampang menangis. Kalau kita baru ceramah dia sudah menangis. Kalau Ramadan ya, kemarin saya bawa dia umroh, dia samping saya sholat, baru imam baca Al-Fatihah dia sudah menangis. Ya kita tidak tahu, hati orang beda-beda, teman-teman. Kita ini yang kelihatannya lebih sunnah, kelihatannya lebih hati-hati dengan hati-hati kita, ikhwas sekalian. Hati-hati dengan hati. Ini hatilah yang paling berat hisabnya nanti di akhirat, karena luar biasa. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun adzim. Dan nanti ikhwas sekalian, hati ini yang akan bersaksi juga di hati. Orang-orang Yahudi itu dikunci apanya? Hatinya. Makanya Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Akalnya ada tapi hatinya dikunci. Apa yang membuat Yahudi ya tidak mengenal Tuhan? Apa yang membuat mereka sombong? Apa yang membuat mereka yatakabbar fil ard? Karena mereka merasa mereka hebat. Hati-hati mereka ini, naudzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Yang paling pertama dikunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, telinga mereka. Wa ala absarihim. Kemudian teman-teman, cara khusyuk untuk salat yang kedua selain memperbaiki wudu. Ij'al salatakum akhiru salatin atau kama qala Nabi sallu salatal muwaddi'. Amalkan nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau merapikan shaf. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan shaf, beliau mengatakan kepada sahabatnya, sallu salatal muwaddi'. Al-muwaddi' al-wada', perpisahan. Salatlah kalian seperti orang yang mau berpisah dengan bumi ini. Yang seakan-akan ini salat terakhir.
Jadi jadikan setiap akhir solat kita itu sebagai solat terakhir kita. Dan sahabat yang paling serius mengamalkan ini Umar bin Khattab. Bahkan Umar berdoa, saking seriusnya Umar, dia berdoa, ya Allah semoga wafat saya dalam keadaan solat. Dan benar teman-teman, dia ditusuk tombak dalam keadaan solat. Umar itu kalau tahu sesuatu langsung diamalkan. Nabi pernah mengatakan, wahai Umar, kalau kamu bisa meninggal di Madinah, faf'al. Idza istata'ta an tamuta bil Madinah faf'al. Maka setiap berdoa, Umar selalu minta, ya Allah, matikan saya di Madinah. Wafatkan saya di Madinah. Dan Allah kabulkan, diwafatkan di Madinah. Dia minta semoga akhir hidupnya salat dan Allah kabulkan. Dia meninggal ditusuk tombak dalam keadaan dia salat. Umar bin Khattab radhiyallahu